Dua villain MCU teaming up di episode What If season kedua ini. Hela jadi dewi baru setelah kekuatannya dilucuti dan bertemu dengan Ten Rings. Episode 7 kali ini berjudul What If Hela Found the Ten Rings, mengikuti Hela, si dewi kematian Asgard yang dibuang ke bumi oleh ayahnya, bukannya dipenjara di Hell seperti yang ada di timeline utama. Bakal kita bahas episode kali ini, so langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Kita recap dulu episode ke-7 ini. Bercerita tentang Odin yang mengasingkan Hela ke bumi setelah Hela melawan Odin untuk mewujudkan ambisinya menaklukkan dunia di luar Nine Realm. Hela dan helm kematiannya akhirnya mendarat di daerah China, di mana Hela kemudian dikepung sama Wenwu dan pasukan Ten Rings-nya. Hela yang kehilangan kekuatannya akhirnya dibawa Wenwu ke markasnya, dan di sana Wenwu menawarkan Hela untuk beraliansi dalam perangnya. Tawaran ini ditolak sama Hela yang justru berusaha merebut gelang Ten Rings-nya Wenwu, tapi sayangnya nggak berhasil dan membuat Hela terpaksa kabur dari markas Wenwu. Di tengah perjalanan, Hela bertemu dengan mystical creature dari Talo yang mengarahkan Hela untuk masuk ke dimensi Talo. Di Talo, Hela ketemu sama salah satu pelindung Talo yang bernama Jiang Yi, yang lalu mengizinkan Hela untuk tinggal di Talo dan melatih ilmu bela diri dari Talo. Di sisi lain, Heimdall yang tidak bisa merasakan keberadaan Hela di bumi kemudian melaporkannya ke Odin. Odin menganggap kalau Wenwu sudah membunuh Hela, apalagi setelah mereka tahu kalau Wenwu punya senjata Ten Rings yang punya kemampuan untuk membunuh dewa. Odin bersama pasukannya lalu turun ke bumi dan berperang dengan Wenwu. Hela yang melihat ini terpaksa menyelesaikan pelatihannya dengan Jiang Yi dan pergi membantu Wenwu untuk melawan Odin. Singkat cerita, setelah Hela berhasil mendapatkan kekuatan dewanya lagi, Hela akhirnya berhasil mengalahkan Odin dan merebut senjata Gungnir. Setelah perang selesai, Hela akhirnya beraliansi dengan Wenwu dan bersama-sama memimpin pasukan aliansi Asgard dan Ten Rings untuk menciptakan sebuah kekaisaran yang membawa perdamaian di seluruh galaksi. Kita masuk ke Easter eggs-nya. Cast original karakter yang kembali di episode ini ada Cate Blanchett sebagai Hela dan Idris Elba yang kembali sebagai Heimdall. Episode ini dibuka dengan narasi The Watcher yang memperlihatkan mural Conquest Nine Realm Hela dan Odin yang disembunyikan sama Odin dan di-reveal sama Hela ke Skrull di film Thor Ragnarok. Episode kali ini mengambil Nexus Event yang mengadaptasi cerita dari Thor 1 dan Thor Ragnarok, di mana saat Odin yang melihat Hela makin bengis dan ingin menguasai semua dunia, Odin membanis Hela ke bumi dan menghilangkan seluruh kekuatan dewanya, persis seperti yang dia lakukan ke Thor. Saat Thor tanpa izin, Odin berusaha memulai perang ke Frost Giant yang ada di Jotunheim. Kalau dari ceritanya di film Thor Ragnarok, Odin justru memenjarakan Hela di Hell, sebuah daerah di Niflheim yang jadi realm buat orang mati. Sebelum akhirnya Hela bakal bebas dari Hell setelah kematian Odin di Thor Ragnarok. Di sini The Watcher secara singkat juga menunjukkan momen di 616 waktu Hela tiba di Hell setelah dibanish sama Odin, dimana ini adalah momen yang gak ditunjukin di filmnya dulu. Hela melemparkan palu Mjolnir ke Odin sama kayak Thor melemparkan Mjolnir ke Hela, dan Odin juga dengan mudah menghancurkan palu itu dengan satu tangan seperti yang dilakukan Hela di Thor Ragnarok. Nah, Hela ini memang adalah pemegang asli dari palu Mjolnir sebelum palu ini akhirnya diwariskan Odin ke Thor. Selain itu, kalau kita ngelihat sequence Odin yang mengasingkan Hela di episode ini, ada beberapa elemen sama yang diadaptasi dari scene Odin mengusir Thor di film Thor pertama. Mulai dari tempat yang sama yang terjadi di gerbang Bifrost, kata-kata yang digunakan Odin untuk membanish Hela, momen Hela yang menolak dan begging ke Odin yang persis seperti Thor, dan Odin yang akhirnya melempar helm Hela ke bumi dan mementrai helm itu supaya hanya bisa dipegang sama orang yang worthy. Bedanya di sini bukan cuma worthy, tapi juga harus mengenal belas kasih, seperti Odin yang memantrai Mjolnirnya Thor. Hela di sini juga terlihat dibanish melalui jembatan Bifrost ke bumi, yang biasanya digunakan sama para Asgardian untuk menjelajah Nine Realms, dan helmnya juga jatuh ke bumi, yang akhirnya membuat sebuah kawah seperti yang terjadi pada palu Mjolnir di film Thor. Menariknya, Wenwu di film Shang-Chi juga diceritakan menemukan Ten Rings di sebuah kawah, dan kawah tempat jatuhnya helm Hela ini mungkin adalah tempat Wenwu menemukan Ten Rings-nya. Kalau Mjolnir adalah senjata magis yang jadi katalis buat kekuatan Thor sebagai God of Thunder, di sini helmnya Hela justru adalah katalis buat kekuatan Asgardiannya Hela sebagai Goddess of Death, yang membuat dia bisa mensummon berbagai senjata dari tubuhnya termasuk Necro Sword, menghidupkan orang mati dan membuat portal ke realm lain. Cara kerja kekuatan Hela ini bersumber dari helmnya, dan sebenarnya juga udah ditunjukin di season pertama What If di episode T'Challa Star-Lord, waktu The Collector bisa mensummon Necro Sword saat dia memakai helmnya Hela. Hela akhirnya bertemu dengan
Wenwu. Dan Wenwu yang kita lihat ini adalah Wenwu versi Warlord yang saat itu sudah memiliki Ten Rings dan memimpin pasukannya untuk melakukan penaklukan di seluruh dunia. Sebelum akhirnya dia membuat organisasi Ten Rings dan terlibat mengatur dunia dari balik layar lewat beberapa pembunuhan dan aksi terorisme mereka. Nah, timeline episode ini kira-kira terjadi di tahun 1500 tahun yang lalu karena Hela dibanish sebelum Thor lahir, dan kita tahu kalau Thor ini berusia sekitar 1500 tahun. Makanya Odin masih memiliki dua matanya karena dia baru kehilangan matanya di tahun 965 Masehi ketika melawan invasi Frost Giant. Di sini momen Hela di tengah hujan berusaha untuk mendapatkan helmnya lagi merupakan reaction dari momennya Thor untuk mendapatkan palu Mjolnirnya lagi di film Thor pertama. Bahkan momen teriak karena frustasinya pun juga di-include. Bedanya di sini, palunya Thor berada di bawah perlindungan shield, sementara helmnya Hela berada di bawah kepungan pasukan Ten Rings. Hela juga melakukan pose memegang rambutnya yang kalau di film Thor Ragnarok ini dia lakukan untuk mensummon helm kekuatannya. Setelah itu, waktu Hela kabur dari Wenwu, dalam perjalanannya dia bertemu dengan hewan mistis dari Talo yang bernama Dijiang. Hewan ini terinspirasi dari dewa mitologi China bernama Hundun yang identik dengan tampilannya yang tanpa kepala dan 4 sayap di badannya. Kalau di film Shang-Chi, salah satu hewan ini kita kenal dengan nama Morris yang awalnya adalah peliharaannya Yingli, istrinya Wenwu, sebelum akhirnya ditangkap sama Wenwu saat perjalanan dia mencari pintu masuk ke Talo. Dan akhirnya Morris jadi peliharaannya Trevor Slattery, si peniru Mandarin yang ditahan Wenwu di saat itu. Morris di sini membantu Hela untuk masuk ke Talo, persis seperti yang dia lakukan di film Shang-Chi saat dia membantu Shang-Chi, Katie, dan Trevor untuk masuk ke Talo. Tapi menariknya kalau di film ada extra step yang harus dilakukan, yaitu masuk ke portal air di dalam gua. Sementara di sini Hela langsung tiba di Talo setelah melewati hutan bambu ajaib. Ya mungkin si portal air itu belum dibuat aja ya kali di sini. Dan di sini Hela juga bisa melihat Odin tiba di markas Ten Rings di balik pegunungan. Nah, kalau ini ada di Talo, kenapa si Hela bisa ngelihat Odin yang baru sampai ke markasnya Wenwu? Ya mungkin ini ada di luar Talo aja kali ya. Kebetulan banget si Hela ini lagi latihan di luar Talo, makanya dia juga bisa melihat kedatangannya Odin. Tapi mungkin juga kalau Talo di sini bukan interdimensional realm kayak di MCU, tapi ini juga bakal jadi inconsistent sama Heimdall yang nggak bisa lihat Hela ketika dia masuk ke dalam Talo. Nah, Talo sendiri adalah sebuah dimensi yang bertindak sebagai pembatas pelindung bumi dari ancaman underworld. Talo hanya bisa diakses melalui portal di bumi yang dilindungi sama hutan labirin bambu yang terus berubah. Ini membuka jalur aman cuman sekali dalam setahun saat dimulainya festival King Ming. Dimensi ini dihuni sama manusia dan binatang-binatang mistikal dari mitologi China kayak burung api Feng Huang, rubah ekor 9 Jiu Wei Hu, spesiesnya Morris, Dijiang, kuda naga Kilin, singa raksasa Shishi, dan naga The Great Protector. Nah, sebagai pelindung dari Talo kita bisa melihat apapun yang jatuh dari langit seperti saat Hela pertama kali jatuh dan saat Odin yang datang menyusul Hela ini. Di Talo, Hela ketemu sama Jiayi. Jiayi adalah pelindung Talo yang menerima dan melatih Hela bukan cuma dilatih sebagai warrior, tapi diajak untuk menemukan cahaya dalam dirinya dan tujuan hidupnya sendiri. Nah, Jiayi ini adalah karakter baru yang bukan dari film Shang-Chi karena setting ceritanya juga jauh di masa lalu. Kemungkinan ini adalah nenek moyangnya Shang-Chi. Kita tahu Shang-Chi punya ibu bernama Yingli dan bibi bernama Yingnan, yang kalau dari namanya ini berasal dari keluarga Ying. Namanya beda sih sama Jiayi, tapi karena nama keluarga ini mengikuti nama ayahnya, jadi tetap mungkin Jiayi ini adalah buyutnya Shang-Chi karena Yingli dan Yingnan sama-sama Protector of Talo dan Yingli juga pakai kostum, topi, dan topeng yang sama yang dipakai Jiayi di episode ini. Nah, di sisi lain, Heimdall yang kita tahu punya kemampuan untuk melihat semua yang terjadi di Nine Realm, tapi ketika Hela masuk ke Talo, Heimdall nggak bisa merasakan keberadaannya. Mungkin ini ada hubungannya dengan posisi Talo sebagai sebuah dimensi yang berada di dimensi lain atau realm lain di luar bumi. Makanya dihitung sebagai wilayah di luar Nine Realms yang bisa dipantau sama Heimdall. Atau bisa juga Talo ini memang adalah tempat yang punya magical protection luar biasa yang melindungi Talo dan bisa menutup penglihatannya si Heimdall. Kalau di komiknya, Talo yang juga disebut sebagai Dalothian atau The Great Canopy Heaven memang jadi salah satu god realm lain sama kayak Asgard. Sebuah pocket dimension yang berdekatan dengan bumi dan dimensi asal dari Xian, dewa-dewinya mitologi China. Talo juga disebut sebagai tingkatan tertinggi dari 36 surga para dewa Tiongkok. Berikutnya, Heimdall juga mengetahui kalau gelang Ten Rings ternyata punya kekuatan untuk menghancurkan dewa. So artinya di MCU, Shang-Chi bisa aja menggunakan Ten Rings untuk mengalahkan dewa bahkan sampai ke tingkatan celestial. Tapi yang masih jadi pertanyaan adalah, apa sih Ten Rings itu dan dari mana asal-usul Ten Rings yang masih misterius ini sampai kekuatannya bisa untuk membantai dewa? Clue terakhir dari film Shang-Chi soal Ten Rings, kita tahu kalau gelang-gelang ini mengirimkan sebuah sinyal entah kemana dan ke siapa. Dan gua pikir dari judul episode ini bakal dieksplor atau at least disinggung tentang asal dari Ten Rings ini. Tapi ternyata nggak juga. Cuma ada implikasi dari Hela yang bilang kalau kekuatannya bukan dari realm ini dan Odin yang bilang kalau manusia terlalu primitif buat memegang Ten Rings. Mungkin
Mungkin kita bisa ngelihat originnya dari komik, dimana kalau di komik Ten Rings adalah 10 cincin besi mistis yang berasal dari Talo itu sendiri, bukan teknologi alien kuno dari luar bumi kayak di MCU. Awalnya cincin ini berbentuk suatu cincin besar yang disebut Universe Ring milik Dewa Neza, yang dipakai untuk mengalahkan iblis Worm of Desolation yang menjegalnya dalam Pocket Dimension. Nah, setelah kematian Necha ini, Kaisar Langit Yu Huang menghancurkan Universe Ring menjadi 12 bagian dan menyebarkannya ke beberapa dimensi untuk mencegah Worm bebas kembali. Setelah ke-10 cincinnya kembali ke Talo, Kaisar Langit menyimpan cincinnya di gudang senjata dan digunakan sebagai senjata darurat. Ada juga teori yang bilang kalau Ten Rings ini adalah bentuk live action dari Negabands, sebuah gelang energi yang berasal dari planet Kree. Tapi sepertinya asal-usul Ten Rings ini akan tetap menjadi misteri dan akan di-reveal di salah satu film MCU nanti. Oke, kita kembali ke Talo. Hela bangun dan melihat burung api. Di film Shang-Chi, burung ini juga muncul dan dikenal dengan nama Feng Huang. Basically adalah burung phoenix dari mitologi China yang jadi salah satu binatang mythical dari realm Talo. Jiayi kemudian ngejelasin tugas orang Talo adalah untuk melindungi bumi dari ancaman Underworld, dimana kalau di film Shang-Chi ini merefer ke monster Dweller in Darkness. Dweller in Darkness ini adalah entitas ekstradimensional kuno, pemimpin dari Soul Eater, yaitu makhluk dengan kemampuan menyerap dan memakan jiwa. Ribuan tahun yang lalu, Dweller in Darkness dan pasukannya berusaha menghancurkan Talo sampai mereka dikalahkan dan dipenjarakan di dalam gunung dengan upaya gabungan dari orang-orang Talo dan naga The Great Protector. Selama berabad-abad, penduduk desa Talo ini bertugas untuk menjaga gerbang yang mengurung monster Dweller in Darkness, dan The Great Protector juga berpatroli di wilayah tersebut untuk mencegah datangnya kembali pasukannya atau lolosnya Dweller in Darkness ini. Nah, di sini masih belum diketahui Underworld yang dimaksud sama Jiayi ini apakah merefer ke dunia seperti Niflheim, tempat orang mati, Dark Dimension-nya Dormammu, atau Shadow Realm galaksi dengan Infinite Darkness yang muncul di film Thor Love and Thunder. Tapi kayaknya semuanya ini masuk ke dalam kategori Underworld yang dilindungi sama Talo ini. Hela kemudian nyebutin Frigga sebagai pacar baru ayahnya, yang sekaligus mengkonfirm kalau Hela bukan anak kandung dari Odin dan Frigga ini adalah istri keduanya Odin. Nah, kalau di komik Hela adalah anaknya Loki dan raksasa dari Jotunheim bernama Angerboda. Dia juga saudaraan sama Serigala Fenris dan juga Midgard Serpent Jormungandr. Cerita ini mungkin juga bisa diadaptasi di mana Hela ini mungkin adalah anak dari Odin dan Angerboda. Kemudian kita bisa ngelihat ada naga The Great Protector juga di sini. Nah, Great Protector adalah naga mistis dan pelindung Talo. Di zaman dulu dia berperang melawan Dweller in Darkness dan menyelamatkan wilayah Talo dari kehancuran. Great Protector tinggal di danau di desa Talo selama berabad-abad sampai dia muncul membantu penduduk Talo melawan Dweller in Darkness yang telah dibebaskan sama Wenwu. Terus ada flashback masa lalu Hela sebagai anak biasa yang dari awal dilatih untuk jadi warrior dan dimanfaatkan untuk ambisi kekuasaan Odin di Nine Realm. Nah, yang menarik ceritanya ini bisa disamakan seperti Shang-Chi yang dilatih bapaknya untuk jadi pembunuh untuk kepentingan Ten Rings. Jiayi lalu ngajarin ilmu bela diri Talo kepada Hela yang mirip kayak Tai Chi, tapi efeknya kayak airbendingnya Avatar. Hela kemudian dikasih armor, tongkat, dan shield dari kulit naga Great Protector yang punya sifat bisa melawan mystical power. Yang kalau di film Shang-Chi ini jadi satu-satunya senjata yang ampuh buat melawan Soul Eater-nya Dweller in Darkness. Odin datang ke bumi berusaha untuk mengambil Ten Rings, seperti yang dilakukan saat penaklukan Nine Realms, di mana dia juga merebut semua artefak kekuatan dari semua musuh-musuhnya, seperti Eternal Flames, Cascade of Ancient Winter, dan masih banyak yang lainnya. Odin menggunakan senjata ikoniknya, yaitu Gungnir, yang diambil langsung dari cerita mitologinya. Gungnir adalah tombak kuat yang terbuat dari uru yang digunakan oleh penguasa Asgard dan berfungsi sebagai simbol kerajaan Asgardian. Gungnir secara historis adalah senjata para raja Asgard yang digunakan oleh Odin dan ayahnya Bor sebelum dia berkuasa. Tapi bagaimana Odin bisa kalah di sini? Apakah Gungnir senjata Odin ini menganggap kalau Odin udah nggak worthy untuk jadi raja karena udah gila kekuasaan? Atau gimana nih? Apalagi Hela yang dibanis justru jadi orang yang worthy untuk jadi raja selanjutnya. Walaupun nggak pernah ditunjukin atau dijelasin kalau Gungnir ini punya worthy attachment juga kayak si Mjolnir atau helmnya Hela ini, tapi tetap aja sifat mystical dari Gungnir ini bisa merasakan siapa yang lebih worthy dan lebih mulia di saat ada dua dewa yang saling berebut kekuasaan. Dari episode ini sudah ditunjukkan kalau semua anaknya Odin ini punya satu kesamaan, yaitu sama-sama rebel dan akhirnya memilih jalan takdir mereka masing-masing. Seperti Thor yang ditakdirkan jadi raja Asgard malah jadi pelindung galaksi, Loki yang akhirnya jadi God Loki di End of Time, dan Hela yang akhirnya membangun empire baru bersama Wenwu. So, apakah ini artinya Hela mewarisi tahta raja Asgard dan berevolusi jadi Goddess of Death and Life karena di sini dia jadi baik ya? Nah, Odin sudah menawarkan tahtanya ke Hela, tapi Hela setuju untuk mengambilnya cuma untuk memperbaiki semua kerusakan yang sudah dilakukan Odin dalam penaklukannya. Ini dia pilih setelah menemukan keinginan batinnya untuk mengklaim kebebasan memilih jalannya sendiri yang gak pernah dimilikinya sebagai putri Odin. Hela juga akhirnya punya mercy atau belas
belas kasihan. Tindakan ini memulihkan mahkota Hela sekaligus mengubahnya menjadi Goddess of Death, tapi dengan apresiasi baru terhadap kehidupan itu sendiri. Hela mendapatkan form baru melambangkan cahaya untuk melawan kegelapan baik secara eksternal maupun di dalam hatinya sendiri. Dan warna putih bersih ini juga melambangkan kalau dosa dan noda yang dia miliki ini sudah tersapu bersih. Dan Hela menjadi dirinya yang sebenarnya. Hela juga punya tujuan baru menjadi pelindung dan pembebas di seluruh kosmos, bukan lagi penakluk dan pembunuh. Hela dan Wenwu memulai petualangan mereka untuk membangun kekaisaran baru yang membawa perdamaian di galaksi. Dalam perjalanannya, mereka pergi ke planet Zenwoberi, planet asal dari spesiesnya Gamora Zehoberei, yang saat itu diinvasi sama Thanos, Black Order, dan pasukan Chitauri. Bahkan di scene ini kita bisa melihat momen Thanos yang ketemu sama Gamora kecil dan menawarkan dia pilihan dengan menunjukkan pisau ke dia. Dimana di universe MCU, kejadian ini berlanjut dengan pasukan Chitauri yang membantai seluruh penduduk dari planet itu. Shot Gamora kecil ini adalah shot yang sama di episode 4 waktu kita ditunjukin recap originnya Gamora. Hela dan Wenwu akhirnya bakal bertempur melawan pasukan Thanos, dan artinya kalau Thanos kalah, Gamora nggak akan menjadi putrinya dan Conquest Infinity Stones-nya Thanos akan berakhir di sini. Yang lagi-lagi ceritanya akan benar-benar berbeda dari apa yang terjadi di timeline utama. So itu dia yang bisa kita breakdown dari episode ke-7 series What If season kedua ini. Nah, kalau ada yang gue lewatin, kalian bisa tulis kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame ya. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.